Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Amma ba'du. Teman dan sahabat semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semoga semuanya senantiasa dalam limpah kurnia Allah dalam keadaan sehat walafiat. Kita lanjutkan belajar membaca kitab Tuhfatus Saniyah, Syarah Muqaddimah Al-Ajrumiyah, lanjutan bab istisna. Kemarin kita membahas tentang mustasna dengan illah. Ada 3 macam. Berada dalam kalam tam mesti nasab, kalam tam lagi mujab mesti nasab. Berada dalam kalam tam manfi, boleh 2, boleh itba' badal, boleh nasab. Yang ketiga dalam kalam nakis pasti nafi. Itu mesti sesuai dengan permintaan amil. Sekarang kita lanjutkan. Qala al-musannifu wasyarihu rahimahumallahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihima amin ya rabbal alamin. Al-mustasna bi ghairin wa akhawatiha. Pembahasan tentang istisna dengan ghair dan teman-temannya ghair. Qala berkata ianya musannif, wal mustasna bi siwa wa suwan wa sawain wa ghairin majrurun la ghairu. Bermula mustasna dengan lafaz siwa dan dengan suwa, sawain dan ghair itu majrurun, selalu majrur, la ghairu, tidak boleh lain majrur. Jadi mustasna dengan siwa maksudnya kalimat sesudah siwa. Suwa, sawain, ghair, kalimat sesudah siwa, sesudah 4 ini selalu majrur dia, menjadi mudhaf ilaih. Kita lihat penjelasannya. Wa aqulu, dan aku berkata, kata Syekh Abdul Hamid, al-ismul waqi'u ba'da adatin min hadhil adawatil arba'i yajibu jarruhu bi idhafatil adati ilaih. Bermula isim yang jatuh ianya isim sesudah satu adat daripada ini adat yang 4. Bermula isim yang berposisi ianya isim sesudah satu adat daripada ini adat yang 4, sesudah ghairu siwa suwa sawain, itu yajibu jarruhu, wajiblah oleh jarnya isim biidhafatil adat, dengan dimudahkan adat tadi, dimudahkan adat tersebut ilahi kepadanya isim. Jadi isim yang berada sesudah siwa suwa sawain itu selalu jar karena dia jadi mudhaf ilaih. Wajiblah jarnya isim dengan diidhafahkan adat kepadanya. Adapun isim itu sendiri ya ghairu siwa suwa, bagaimana cara membacanya? Ammal adatu nafsuha fa innaha ta'khudhu hukmal ismil waqi'i ba'da illa ala tafsilil ladzi sabaq. Adapun bermula adat, nafsuha dirinya adat. Jadi adat di sini maksudnya ghairu siwa. Adapun bermula adat dirinya adat itu fa innaha, sesungguhnya adat itu ta'khudhu, mengambil ia akan hukum isim yang jatuh ianya isim sesudah illa ala tafsilil ladzi sabaq, di atas uraian-uraian yang telah terdahulu ianya uraian. Isim sesudah ghairu siwa jadi mudhaf ilaih majrur. Adapun ghairu dan siwa sendiri, itu surah dari adat dirinya adat. Adapun siwa dan ghairu itu sendiri dia sesuai dengan posisi isim sesudah illa di pembahasan sebelumnya. Isim sesudah illa sebelumnya bagaimana? Kalau dalam kalam tam lagi mujab nasab. Jadi lafaz ghairu juga kalau berada dalam kalam tam lagi mujab berarti ghairu dinasab jadi ghairan nanti. Nah, itu maksudnya. Maka sesungguhnya adat mengambil ia akan hukum isim yang jatuh sesudah illa di atas uraian sebelumnya. Kan ada 3 sebelumnya kalam. Kita lihat di sini. Fa in kanal kalamu tamman mujaban nasabtaha wujuban alal istisna. Maka jika adalah kalam itu tam lagi mujab, ghairu berada dalam kalam tam lagi mujab, tam ada mustasna mennya, mujab positif enggak ada nafi, nasabtaha niscaya engkau nasab akannya adat, wujuban nisbah wajib, alal istisna sebagai istisna. Kita nasabkan ghairunya. Contoh, qamal qaumu ghaira zaidin, telah bangunlah kaum ghaira zaidin selain si Zaid. Ini kita baca ghaira. Kenapa? Karena dia berada dalam kalam tam lagi mujab. Qama fi'il, qaumu fa'il. Udah lengkap nih.
Sempurna namanya, ada fi'il ada fa'il. Jadi qaumu mustasna min. Kemudian mujab nggak ada nafinya. Berarti kalau dalam tam kalau lagi mujab, kalau sesudah illa kan nasab. Berarti ghairah di sini. Ghairah sendiri dinasab. Adapun kalimat sesudah ghairah selalu jadi mudhaf ilaih. Zaidin. Nah. Jadi ghairu, siwa dan suwan dia berada pada posisi kalimat sesudah illa di pembahasan sebelumnya. Bila berada dalam kalam tam lagi mujab berarti dinasab. Wa in kanal kalamu tamman manfiyan atba'taha lima qablaha au nasabtaha. Ini beliau menambah-nambah ini A B, ini enggak dibaca alif A B C. Dan jika adalah kalam itu tam lagi manfi, ghairu berada dalam kalam tam sempurna tapi manfi, atba'taha. Niscaya engkau ikutkan akannya ghairu. Sebenarnya bukan ghairu kembalinya kepada adat tadi. Engkau ikutkan akannya adat lima qablaha bagi ma sebelumnya adat. Ghairu dan teman-temannya berada dalam kalam tam lagi manfi. Itu boleh kita badal, kita ikutkan. Au nasabtaha. Atau engkau nasab akannya adat tadi. Ghairu dan temannya kita nasabkan. Contoh misalkan. Ma yazuruni ahadun ghairul akhyar. Tidak menziarahi akan aku oleh seorang pun. Ghairul ahyar selain orang-orang baik. Jadi di sini ghairu berada dalam kalam tam lagi manfi. Yazuruni ahadun ini kalam tam, yazuruni fiil, fa'il ada maf'ulnya. Kemudian mujab ada nafinya. Sebelumnya kalau sesudah illa berada dalam kalam tam lagi manfi, boleh dua. Boleh badal, boleh nasab. Ghairu juga boleh kita badal, boleh kita nasab. Kalau kita baca ghairu berarti kita badal kepada ahadun. Tidak mengunjungi akan aku oleh seorang pun. Siapa seorang pun? Ghairul akhyar selain orang pilihan, orang-orang baik. Ma nafi yazuru fi'il mudhari' nun wikayah ya dhamir muttasil pada mahal nasab maf'ul ahadun fa'il yazuru. Ghairu badal kepada ahadun. Badal kepada marfu tanda rafa' dhammah mudhaf ghairul akhyari mudhaf ilaih. Au ghairal akhyari, boleh juga kita baca ghaira, berarti ghaira mansub sebagai istisna tanda nasab fathah mudhaf ghairal akhyari mudhaf ilaih. Wa in kana al-kalamu naqisan manfiyan ajraitaha ala hasabil awamil. Dan jika adalah kalam itu nakis lagi manfi, ghairu berada dalam kalam nakis lagi manfi. Ghairu dan teman-temannya berada dalam kalam nakis lagi manfi. Ajraitaha, niscaya engkau buat akan dianya ghairu dan teman-temannya, akan dianya adat, niscaya engkau perlakukan akan dianya adat ala hasabil awamil di atas sekira-kira amel. Berarti menurut amelnya di belakang. Contoh, la tattasil bi ghairil akhyar. Janganlah engkau berhubungan dengan selain orang-orang baik. Jadi karena ghair ada huruf jarbi langsung bi ghairi. La tattasil bi ghairil akhyar. Janganlah engkau berhubungan dengan bukan orang-orang baik. Jadi mudah saja ini. Beliau meringkas ini. Hukmul mustasna bi illa wa ghairi wa siwa. Ini hukum mustasna dengan illa, ghairu dan siwa kesimpulannya. Yang pertama kalimat sesudah illa kita nasab. Kalimat sesudah illa kita nasab. Dan ghairu dan siwa juga kita nasab. Bila berada dalam tam mujab, berada dalam kalam tam lagi mujab, kalimat sesudah illa kita nasab, lafaz ghairu dan siwan juga kita nasab. Qamal qaumu illa zaidan. Bangunlah kaum kecuali si Zaid. Qamal qaumu ghaira zaidin. Nah. Kemudian posisi yang kedua jawadul badal, boleh badal. Boleh badal, boleh juga nasab. Ini kalau berada dalam kalam tam lagi manfi. Ya, kalau illa ghairu siwa berada dalam kalam tam lagi manfi, sesudah illa boleh nasab, boleh badal. Ghairu dan siwan boleh kita badal, boleh kita nasab. Ini badal. Wal istisna dan boleh istisna yaitu tam manfiun berada dalam kalam tam lagi manfi. Maqamal qaumu illa zaidan boleh, illa zaidun boleh. Maqamal qaumu ghaira zaidin boleh, ghairu zaidin juga boleh. Kemudian posisi yang ketiga ala hasabil awamil, menurut permintaan amel. Ini bila berada dalam kalam nakis lagi manfi. Al kalam nakis manfi.
Ma qama illa Zaidun. Jadi Zaidun langsung jadi fa'il qama. Ma qama illa Zaidun, ma ra'aitu illa Zaidan. Zaidan langsung jadi maf'ul ra'aitu. Ma marartu illa bi Zaidin, la tattasilu bi ghairil akhyar. Jadi mudah saja. Hujan nih kelihatan berisik nih. Kita lanjutkan al-mustasna bi ada wa akhawatiha. Ini mustasna dengan ada dan teman-temannya ada. Bagaimana cara membaca harokat sesudah ada dan temannya? Qala berkata ianya musannif rahimahullah, wal mustasna bi khala wa ada wa hasya yajuzu nasbuhu wa jarruhu. Bermula mustasna dengan khala, ada dan hasya itu bolehlah oleh nasabnya mustasna, wa jarruhu bolehlah oleh mengjarnya mustasna, boleh dua. Kalimat sesudah khala ada hasya boleh kita nasab, boleh kita jar. Kalau kita nasab berarti khala fi'il. Kalau kita jar berarti khala huruf. Nahu contohnya qamal qaumu khala Zaidan. Bangunlah kaum selain si Zaid. Wa Zaidin. Bangunlah kaum khala Zaidin, boleh. Ada Amran wa Amrin. Hasya Bakran wa Bakrin. Boleh dua macam. Kita lihat penjelasannya. Wa aqulu, dan aku berkata, al ismul waqi'u ba'da adatin min hadhil adawati salasi yajuzu laka an tansibahu wa yajuzu laka an tajurrahu. Bermula isim yang jatuh ianya isim sesudah satu adat dari ini adat yang tiga, ada khala hasya, itu boleh bagimu oleh bawa engkau nasabkan akannya isim, wa yajuzu laka, dan boleh bagimu oleh bawa engkau jarkan akannya isim. Jadi isim sesudah ada khala hasya boleh dua, boleh dinasab, boleh dijar. Wasirru fi dzalika anna hadhil adawati tusta'malu af'alan taratan wa tusta'malu hurufan taratan ukhra. Bermula rahasia pada demikian. Pada demikian sesudah ada khala hasya boleh dua. Bermula rahasia pada demikian itu bahwa sungguh ini adat. Itu digunakan akan dianya ini adat, af'alan akan sebagai fi'il taratan pada suatu kali. Watusta'malu, dan digunakan akan dianya adat, hurufan sebagai huruf, taratan ukhra pada kali yang lain. Karena ada dua macam. Kadang digunakan sebagai isim, sebagai fi'il, kadang sebagai huruf. Alama sabak di atas ma yang telah terdahulu ia. Karena beliau di awal sudah membahas adat istisna dibagi tiga. Ada yang selalu huruf illa, ada yang selalu isim, ghairu suwa suwan sawain. Ada yang kadang fi'il, kadang huruf, yaitu khala ada hasya. Fa in qaddartahunna af'alan nasabta ma ba'daha ala annahu maf'ulun bih. Maka jika engkau takdirkan akannya tiga tadi, ada khala hasya akan sebagai fi'il, nasabta ma niscaya engkau nasabkan akan ma ba'daha sesudahnya ini adat, ala annahu di atas bahwa sungguhnya ma ba'daha itu maf'ul bih. Jadi bila kita takdirkan ada khala hasya fi'il, berarti kalimat sesudahnya kita nasabkan sebagai maf'ul bih. Wal fa'ilu dhamirun mustatirun wujuban, dan bermula fa'il itu dhamir yang mustatir, ianya dhamir nisbah wajib. Yang menjadi fa'il dhamir mustatir wajib. Nah, kalau mau kita i'rab misalkan. I'rab qamal qaumu khala Zaidan. Bangunlah kaum kecuali si Zaid. Qama fi'il madhi baina di atas fathah, qaumu fa'ilnya marfu' dan rafa' dhammah. Khala fi'il juga. Namanya dalam fa'il wajib takdirnya huwa. Zaidan maf'ul bih mansub dan nasab fathah. Seolah-olah berdirilah kaum selain ianya kaum akan sidid. Seolah-olah begitu. Nah. Wa in qaddartahunna hurufan khafatta ma ba'daha ala annahu majrurun biha. Wa in qaddartahunna, dan jika engkau takdirkan akannya khala ada hasya sebagai huruf, khafatta ma niscaya engkau khafatkan akan ma ba'daha sesudahnya huruf-huruf. Ala annahu di atas bahwa sungguhnya ma ba'daha, kalimat sesudahnya itu majrur, itu yang dijarkan biha dengannya huruf. Jadi kalau kita menganggap ada khala hasya sebagai huruf, kalimat sesudahnya kita jarkan sebagai majrurnya, karena huruf jar kan mengjarkan isim. Wa mahallu hadzat taraddudu wa mahallu hadzat taraddudi fima idza lam tataqaddam alaihinna mal masdariyah. Dan bermula tempat ini taraddud. Dan bermula tempat ini boleh dua macam. Boleh kita jadikan fi'il, boleh kita jadikan huruf. Nah ini. Bermula kedudukan ini taraddud. Taraddud boleh dua. Itu sabit pada ma.
Iza lam tatakaddam, bila tidak mendahului di atasnya ma, di atasnya ada khala hasya oleh ma masdariyah. Bermula kedudukan ini taradud. Taradud boleh dua macam. Boleh ala ada hasya, khala ada hasya kita jadikan fi'il, boleh kita jadikan huruf. Itu bila ada khala hasya tidak dimasuki oleh ma masdariyah. Nah, artinya bukan ma ada, ma khala, ma hasya. Kalau dimasuki oleh ma masdariyah, dia ketika itu fi'il. Nah, fa in taqaddamat ala wahidatin minhunna, maka jika mendahului di atas satu darinya ada khala hasya oleh ma hadhihi, oleh ma ini, yaitu ma masdariyah. Bila mendahului di atas salah satu darinya tiga ada khala hasya oleh ma hadhihi, oleh ma ini, ma masdariyah, wajib nasbu ma ba'daha, niscaya wajiblah menasabkan ma sesudahnya satu darinya tiga ada khala hasya, wajib nasab. Kalau ada ma masdariyah wajib nasab, berarti dia fi'il. Wa sababu zalika annamal masdariyah la tadkhulu illa 'alal af'al. Bermula sebab demikian wajib nasab sesudah khala ada hasya bila dimasuki ma. Nah, bermula sebab demikian itu bahwa sungguh ma yang masdariyah, anna mal masdariyata, bahwa sungguh ma yang masdariyah itu la tadkhulu, tidak masuk ianya ma masdariyah kecuali di atas fi'il. Nah, jadi karena ma masdariyah enggak masuk kepada huruf, enggak masuk kepada isim, dia khusus masuk kepada fi'il. Berarti kalau di belakang ada khala hasya ada ma, berarti dia fi'il. Nah, kalau sebab demikian bahwa sungguh ma masdariyah itu tidak masuk ya kecuali kepada fi'il. Fahunna af'alun albattah, maka bermula dianya ada khala hasya ketika ada ma masdariyah, itu af'alun, itu fi'il, albattah mesti, albattah sama sekali. Jadi albattah asalnya batatan, dimasuki oleh alif lam, ini Arabnya maf'ul mutlak. Nah, mesti seperti itu. Maka fahunna af'alun, maka dianya ada khala hasya itu fi'il mesti, albattah sama sekali mesti, jika mendahului ianya ma masdariyah hunna, akannya ada khala hasya. Contoh kamal qaumu khala zaidin. Contohnya kamal qaumu khala zaidin. Kalau kita baca zaidin berarti khala huruf. Oh ini. Fanahu kamal qaumu khala zaid, maka bermula seumpama kamal qaumu khala zaid itu, ini khabarnya, yajuzu fihi, boleh padanya contoh oleh nasab zaidin, au khafsihi, au khafduhu. Maka bermula seumpama kamal qaumu khala zaid itu boleh padanya contoh oleh nasab zaid dan oleh khafadnya zaid, khafduhu. Kamal qaumu khala zaidan boleh, khala zaidin juga boleh. Wa nahu kamal qaumu ma khala zaidan la yajuzu fihi ila nasbu zaid. Bermula seumpama kamal qaumu ma khala zaidan itu tidak boleh padanya kecuali nasbu zaid, mesti kita nasabkan zaid. Mesti zaidan. Kenapa? Karena khala dimasuki oleh ma masdariyah. Berarti khala ini fi'il, berarti zaidan maf'ulnya. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam. Allah subhanahu wa ta'ala itu yang maha tinggi lagi, yang maha tahu. Kesimpulannya, mustasna dengan ghairu siwan suwan sama seperti kalimat sesudah illa, tergantung kalamnya. Ya, kalam tam lagi mujab berarti ghaira kita nasab. Kalam tam lagi manfi berarti ghaira dan teman-temannya boleh badal boleh nasab. Kemudian kalau kalam nakis sesuai amil. Adapun sesudah khala ada hasya boleh dua, boleh nasab, boleh jar. Kalau nasab berarti khala ada fi'il, kalau jar berarti huruf. Tapi ketika khala ada hasya dimasuki oleh ma masdariyah, berarti sesudahnya mesti nasab karena ketika itu khala ada hasya fi'il, karena ma masdariyah tidak masuk selain kepada fi'il. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini, mohon maaf atas segala kekurangan, moga ada manfaatnya. Wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.